Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Aturan satu sekte Ling Qiao. Murid Ling Qiao memiliki kesempatan untuk menantang setiap hari dan sekali setiap 5 hari. Kekuatan kedua belah pihak dalam pertempuran tidak boleh berbeda 3 tingkat. Mereka tidak boleh menghindari atau takut bertarung. Jika mereka melanggar aturan, mereka akan diusir dari tembok. Pemenang akan memberikan poin kontribusi yang sesuai dengan level murid lawan, dan pihak yang tidak setuju akan mengurangi poin kontribusi yang sesuai dengan level murid lawan. Ini adalah karakteristik Paviliun Ling Qiao. Singkatnya, poin kontribusi di Paviliun Ling Qiao setara dengan uang. Selama ada cukup poin kontribusi, Anda dapat menukar apapun yang Anda inginkan, seperti pil, naskah rahasia, senjata, baju besi harta karun, yang terkait dengan kultivasi. Tentu saja, Anda juga dapat menukar emas dan perak. Namun secara umum, kontribusi klan sangat penting. Sulit didapat. Sebagian besar murid enggan menukar emas dan perak. Ada juga banyak cara untuk mendapatkan nilai kontribusi klan. Anda bisa mendapatkan nilai kontribusi tertentu dengan menyerahkan pendapatan perburuan harta karun ke klan atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh klan. Salah satu cara yang paling umum dan paling sederhana untuk mendapatkan nilai kontribusi adalah tantangan. Jika Anda menantang seorang murid yang kekuatannya kurang dari 3 tingkat dari Anda sendiri, Anda bisa mendapatkan nilai kontribusi jika menang. Nama Yang Kai juga terkenal di Paviliun Ling Qiao, bukan hanya karena ia membawa identitas murid uji coba yang langka, tetapi juga karena ia belum pernah menang sejak dia memasuki Paviliun Ling Qiao. Setiap kali dia ditantang, dia kalah. Wajar bagi mereka yang memiliki hati untuk mengingat kapan Yang Kai terakhir kali ditantang. Hari ini adalah hari kelima dari terakhir kali. Menurut aturan Zong, ia dapat ditantang lagi. Di lapangan, Yang Kai dan Zhou Dingjun sudah memulai postur mereka dan berkata serempak, "Tolong beri saya saran." Dengan semua ini dikatakan, semua orang tahu bahwa Yang Kai akan dipukuli hari ini. Setelah kata-kata itu jatuh, Yang Kai memimpin untuk menyerang. Tubuhnya yang kurus meledak dengan kekuatan bertarung yang luar biasa. Dia melangkah keluar dan menghantamkan tinjunya ke dada Zhou Dingjun. Serangan itu sederhana dan langsung, dan tinjunya penuh kekuatan. Tinju ini adalah tinju panjang yang dipraktikkan oleh semua orang di bagian bawah Paviliun Ling Qiao. Tidak mendalam, hanya digunakan untuk memperkuat tubuh para murid. Gerakannya alami dan sederhana. Tanpa menunggu Yang Kai menutup tinjunya, Zhou Dingjun telah mengetuk sikunya di lengan bawah Yang Kai, dan pada saat yang sama, dia sedikit mengangkat lututnya ke atas, dan berada di tengah perut Yang Kai. Yang Kai pun terpaksa menahan sakit hati, langkah yang salah, bergegas kembali, berbahaya untuk menghindari Zhou Dingjun diikuti oleh pukulan ketiga. Ya, Zhou Dingjun terkejut. Dia tidak menyangka bahwa saudara seperguruan yang hanya memiliki 3 lapisan pengerasan tubuh, dapat meramalkan peluang musuh dan tahu bagaimana dia akan menghadapinya selanjutnya. Namun, rencananya terganggu. Namun, kesalahan kecil ini tidak memengaruhi situasi keseluruhan. Begitu Zhou Dingjun berubah pikiran, Zhou Dingjun ingin memanfaatkan napas Yang Kai untuk sepenuhnya mengakhiri pertempuran. Namun, begitu kaki depannya bergerak, Yang Kai, yang mundur, bergegas maju lagi. Kedua sosok itu mendekat dengan cepat. Zhou Dingjun melihat semangat juang yang pantang menyerah dan tinggi di mata Yang Kai. Tinju Yang Kai terkepal erat, yang merupakan pukulan panjang lainnya. Semangat Zhou Dingjun sedalam jurang, dan dia tidak lagi menghindar. Dia juga menggunakan tinju panjang untuk mengembalikan warnanya. Yang Kai terbang keluar dari ruangan. Zhou Dingjun masih berdiri diam, dan wajahnya sedikit berwibawa. Baru saja, jika lawannya berada pada level yang sama, pukulan itu benar-benar milik mereka sendiri. Orang lain mungkin tidak tahu rahasia kedua tinju ini, tetapi mereka dapat merasakannya dengan jelas. Tinju kakak seperguruan itu lebih cepat daripada miliknya. Artinya, dia memukul dirinya sendiri terlebih dahulu, lalu dia memukulnya. Kakak seperguruan Ye, aku akan menyerah. Hati Zhou Dingjun tidak enak, daripada 2 lapis di belakang lawannya untuk memukul, itu bukan masalah harga diri, walaupun sudah menang dalam pertarungan tapi selalu merasa kalau menang itu bukan selera. Ada bisikan di dekatnya, orang ini mengira dia telah menang. Haha, apakah sulit baginya untuk menantang Yang Kai tanpa mendengar nama Yang Kai? Zhou Dingjun mengerutkan kening. Dia tidak begitu mengenal Yang Kai dengan baik,
tetapi dia sering mendengar tentang saudara seperguruan ini. Ketika dia lewat hari ini, dia melihat banyak orang di sekitarnya, jadi dia ikut serta. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia sangat beruntung dan langsung dipilih sebagai lawan oleh Yang Kai. Tetapi bukankah itu menang? Dia memiliki keuntungan yang luar biasa dalam menerbangkan saudara seperguruan dengan tinju. Itu perlu dilakukan sesuai dengan aturan sekte. Pihak lain juga harus mengakui kekalahan karena tidak perlu lagi bertarung. Datang lagi. Hanya memikirkannya, Yang Kai yang terpental dan jatuh ke tanah telah berdiri. Dia tidak putus asa di matanya, tetapi dia lebih kuat dalam bertarung. Setelah dipukul, wajahnya sedikit pucat dengan warna sayur. Sebelum pasukan Zhou Ding menjawab, Yang Kai tiba-tiba menyerbu lagi, dan tiba-tiba dia melesat pelan ke tempat yang jaraknya kurang dari 3 kaki dari pasukan Zhou Ding. Kakinya menyapu seperti cambuk dan menyerang Zhou Dingjun. Kesenjangan antara dua level keadaan dan kualitas fisik membuat Yang Kai tidak dapat menahan Zhou Dingjun sama sekali. Zhou Dingjun memukul tulang kaki Yang Kai. Ketika Yang Kai berdiri lagi, langkahnya sedikit goyah, jelas tulangnya terluka. Ayo lagi, yang membuka giginya, dan matanya tampak terbakar dengan api yang kuat. Ayo lagi, sudah ada orang yang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat mereka pergi lebih awal, dan yang lainnya masih terisak-isak. Ketangguhan Yang Kai benar-benar tidak perlu dikatakan, tantangan mana yang tidak membuatnya pusing, dia tidak akan pernah menyerah. Kata-kata ini masuk ke telinga Zhou Dingjun, dia tidak dapat menahan rasa getir, tidak menyangka tantangannya adalah lawan yang gila. Kaki Yang Kai dipukul 7 kali, pipinya bengkak tinggi, bahkan matanya hitam melingkar, langkahnya tersendat, tampaknya tertiup angin untuk jatuh, tetapi masih keras kepala seperti batu, di mana harus jatuh, lalu memanjat dari mana, berteriak untuk terus maju. Begitu berulang kali, Zhou Dingjun akhirnya berubah, apakah kamu gila? Tidak ada lagi yang akan membunuhmu. Banyak murid Paviliun Ling Qiao yang bertarung di dalam, dan banyak orang yang meninggal setiap tahun. Namun, Zhou Dingjun melihat saudara seperguruan yang maju dengan gagah berani dan tidak mundur. Dia juga sedikit terkejut. Zhou Dingjun tidak mungkin melakukannya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Saya khawatir dia akan mengakui kekalahan jika dia tidak menyadari musuh. Melihat tubuh Yang Kai berantakan, tetapi semangat perang di matanya semakin kuat. Zhou Dingjun tahu untuk tidak membuatnya pingsan. Kejadian hari ini belum berakhir. Pada titik ini, Zhou Dingjun mengayunkan tangan dan pisaunya ke tulang leher Yang Kai. Momentum ganas Yang Kai tiba-tiba menghilang, matanya hilang, dan seluruh tubuhnya jatuh. Melihat pemandangan ini, seorang pria yang berdiri di atas mahkota pohon besar 10 kaki jauhnya mengeluarkan sebuah pamflet dan membuka satu halaman dengan santai. Dia menulis murid percobaan Yang Kai bertarung dengan murid biasa Zhou Dingjun, dan Zhou Dingjun menang. Orang yang berdiri di atas mahkota pohon itu anggun, jelas seorang wanita, tetapi kerudung hitam membuat orang tidak dapat melihat wajah aslinya, tetapi alisnya yang halus menunjukkan bahwa orang ini tidak tua, dan ikat lengan daun di lengan orang ini menunjukkan identitas gadis ini murid Aula Gelap Paviliun Ling Qiao. Aula Gelap Paviliun Ling Qiao adalah organisasi khusus, yang berada di bawah yurisdiksi 3 tetua dalam klan. Para murid di aula bertanggung jawab untuk mencatat masalah besar dan kecil di klan, termasuk hasil duel antara para murid. Jadi jika Anda menantang di Paviliun Ling Qiao, Anda tidak perlu khawatir tidak akan mendapatkan poin kontribusi apapun. Para murid tersembunyi di dalam kegelapan akan mencatat pencapaian mereka dan merangkumnya setiap bulan. Setelah mencatat kemenangan dan kekalahan perang, wanita di aula gelap mengambil pamflet lain yang lebih kecil dari pinggangnya dan membukanya untuk dilihat. Tertulis bahwa pada hari ke-7 bulan Mei tahun ke-14 Cihe, Yang Kai dikalahkan dalam pertempuran ke-147. Selain kata-kata yang baru ditambahkan di baris ini, ia mencatat hasil dari semua pertempuran antara Yang Kai dan Yang Kai. Kapan dan berapa banyak pertempuran yang terjadi, hasilnya tidak lebih dari satu kata kalah. Setelah 147 kekalahan berturut-turut, tidak ada yang menang. Ini hampir menjadi satu-satunya catatan sejak berdirinya Paviliun Ling Qiao. Catatan ini cukup untuk menakuti dunia dan membuat orang menangis. Pencipta prestasi ini terbaring diam di tanah, tidak menyadari hidup dan mati. Yang Kai tidak pernah menantang orang lain, 147 pertandingan semuanya ditantang oleh orang lain. Dengan kata lain, dia ditantang setiap 5 hari. Hari seperti ini telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Melihat Yang Kai di bagian bawah, Xia Ningchang menunjukkan alisnya sedikit berkerut.
Dia tidak mengerti mengapa Yang Kai bertahan di level ini. Dia telah diturunkan sebagai murid percobaan Paviliun Ling Qiao. Dia bahkan memiliki masalah dengan makanan dan pakaiannya sendiri. Mengapa dia tinggal di Paviliun Ling Qiao? Jika dia pergi dari sini, hidupnya pasti akan lebih baik. Kegigihan macam apa yang ada dalam pikiran remaja kurus ini? Biarkan dia bisa kalah dalam 147 pertandingan tanpa putus asa. Mungkin itu kebodohan seorang pria. Dia memperhatikan bahwa Yang Kai juga merupakan kebetulan yang tidak disengaja. Sebagai murid Aula Gelap, Xia Ningchang diatur untuk bertanggung jawab untuk memantau area ini. Setiap kali Yang Kai ditantang dan pingsan, dia melihatnya di matanya. Sekali atau dua kali, itu bukan apa-apa. Setelah berkali-kali, Xia Ningchang mulai memperhatikan pemuda ini yang hanya memiliki 3 lapisan tubuh yang padam. Dia ingin tahu, dengan kegigihannya, kapan dia akan bersikeras meninggalkan Paviliun Ling Qiao. Kualifikasi dan kecepatan pelatihan seperti itu tidak cocok untuk tinggal di danau ini. Dunia orang-orang biasa adalah tujuannya. Di dasar, semua orang telah tersebar, dan hanya Yang Kai yang tersisa pingsan di tanah. Orang-orang datang dan pergi, dan waktu terus berjalan. Ketika Yang Kai bangun lagi, dia sudah berada di tengah hari. Tidak ada rasa sakit di setiap bagian tubuhnya. Dia terhuyung-huyung berdiri. Melihat sekeliling, Yang Kai menemukan bahwa dia tidak dalam posisi pingsan, tetapi di bawah naungan pohon besar di dekatnya. Ini benar-benar aneh. Apakah ada saudara seperguruan yang sangat baik hari ini dan melafalkan dirinya sendiri? Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, ada jejak tarikan yang sangat jelas antara tempat saya berdiri dan tempat saya dalam keadaan koma, dan jejak ini jelas disebabkan oleh menyeret seseorang di tanah. Yang Kai tertegun sejenak, lalu langsung marah. Kebaikan hati dermawan yang telah berbuat baik itu lenyap dalam sekejap. Orang ini pasti menyeret dirinya langsung dari sana, kalau tidak punggungnya pasti sudah terkikis oleh kulitnya yang berlumuran darah. Lebih baik meninggalkan diri di sana tanpa bertanya, pikir Yang Kai. Dalam depresinya, Yang Kai tiba-tiba menyadari bahwa tangan kanannya seperti sedang memegang sesuatu. Dia menunduk dengan ragu dan melihat vas porselen kecil dengan pengerjaan yang bagus di tangannya. Apa ini? Vas porselen ini sama sekali bukan miliknya. Yang Kai tidak punya apa-apa selain mantel dan sapu untuk menyapu lantai. Sebuah label ditempelkan pada botol porselen kecil itu. Ada kata-kata pada label itu. Yang Kai melihatnya dan bergumam, salep pembekuan darah dan penghilang stasis darah. Yang Kai masih tahu tentang krim pembekuan darah dan penghilang stasis darah. Ini adalah plester Paviliun Ling Qiao untuk pengobatan trauma. Harga sebotol plester seperti itu di kantor belakang Paviliun Ling Qiao juga tinggi. Sumbangan sekte pukul 10 bernilai sebotol. Berapa banyak sumbangan yang bisa diperoleh Yang Kai dalam 1 bulan? Itu hanya 10 poin, artinya, nilai sebotol plester ini setara dengan tanah milik Yang Kai selama sebulan. Selama 3 tahun, Yang Kai terbiasa dengan persaudaraan dan ketidakpedulian di antara para pengikut klan ini. Namun, saat ini, beberapa orang meninggalkan sebotol krim pembekuan darah dan penghilang stasis setelah mereka terluka. Praktik ini sangat menyentuh Yang Kai. Ternyata para pengikut sekte ini tidak semuanya orang yang dingin. Mungkin, sebotol plester trauma seperti itu tidak ada artinya bagi orang itu, tetapi bagi Yang Kai, itu adalah hal yang paling dibutuhkan saat ini. Dia menenangkan suasana hatinya, merapikan pakaiannya, dan meletakkan sebotol krim pembekuan darah dan penghilang stasis ini ke lengannya. Yang Kai mengambil sapu di tangannya dan melanjutkan pekerjaannya menyapu. Saya telah menyapu di seluruh area sibuk sampai siang, dan pekerjaan hari ini sudah selesai. Menyeret tubuhnya yang lelah dan lapar, Yang Kai kembali ke gubuknya. Cedera yang terjadi saat berkelahi di pagi hari belum ditangani. Meskipun Yang Kai lapar, dia hanya bisa menahannya. Pertama-tama atasi cederanya. Melepas pakaian hijaunya, yang mulai membasuh tubuhnya dengan baskom berisi air. Jika seseorang di samping melihat kondisi fisik Yang Kai, akan terkejut. Tubuh Yang Kai sangat lemah dan kurus. Tulang rusuknya terlihat jelas. Dia tampaknya memiliki sedikit daging di sekujur tubuhnya. Namun, di tubuhnya yang kekurangan gizi, ada memar dan bekas luka di mana-mana, dan hampir tidak ada bagian yang utuh. Dia ditantang 5 hari sekali. Setiap kali dia kalah, dia selalu pingsan. Luka lamanya tidak sembuh, tetapi luka baru muncul. Saya khawatir tidak ada yang bisa menahan rasa sakitnya, tetapi Yang Kai menahannya. Dia tidak hanya menahannya, tetapi juga berlatih dan menyapu lantai setiap hari.
Dia tidak terpengaruh oleh luka-luka ini.